Asini roha madihamu dohot dame nasian de mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tai. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda dan remaja dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 yang tertulis dari Yohanes pasal 3 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ai ganupna mangulahon narwa kosomdo rohana dinatiuri jaladang didapotton natiuri asa unang gabe patar akka ulon nai. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita sering mendengar tentang rasa takut yang berlebihan atau biasa disebut dengan fobia. Orang yang memiliki rasa takut terhadap tinggi disebut dengan akrofobia. Rasa takut terbang disebut dengan aviofobia. Dan rasa takut terhadap cahaya disebut dengan fotofobia. Di mana seseorang yang memiliki rasa takut terhadap cahaya ini, dia merasa tersiksa jika matanya terkena cahaya. Sehingga orang-orang pengidap fotofobia ini lebih cenderung menyukai tempat dan suasana yang gelap. Namun yang paling parah sesungguhnya adalah ketika manusia itu terjebak pada fotofobia secara iman, yaitu di mana kecenderungannya lebih suka hidup di dalam kegelapan, lebih senang dengan melakukan berbagai kejahatan, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dibandingkan yang terang. Hal ini terjadi oleh karena pengaruh dosa yang telah merasuki kehidupan manusia, sehingga lebih dominan dikuasai oleh kejahatan, dikuasai oleh dosa, dan kemudian melakukan berbagai perbuatan kejahatan, perilaku yang tidak seturut dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang disebutkan di ayat 19 dalam nats ini juga, bagaimana ketika disebutkan di situ bahwa dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Lebih menyukai kegelapan, dan akhirnya produk yang dihasilkan adalah produk kejahatan, produk yang buruk, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu para penyuka atau pencinta kegelapan akan membenci terang, tidak mau datang kepada terang itu. Kebencian kepada terang itu menunjukkan kedekatan, keakraban dengan sisi gelap yang justru seharusnya harus ditolak dan dilawan oleh orang yang
percaya. Orang yang akrab dengan kegelapan tentu saja tidak akan memberikan ruang, tempat kepada terang itu masuk ke dalam hidupnya, ke dalam dirinya. Tetapi sebaliknya, seperti yang disebutkan, dia akan membenci terang itu, sebab gelap itu telah menguasai di dalam kehidupannya. Dan yang pasti juga, antara gelap dan terang itu tidak mungkin bersatu. Tetapi dua situasi, dua kondisi, gambaran yang berbeda, yang terpisah dan saling berseberangan. Dan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 12. Ketika disebutkan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Apa artinya itu? Itu justru mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus tidak mungkin orang yang tinggal, yang diam di dalam Kristus, kemudian perilakunya, perbuatannya, tindakannya mencirikan kegelapan, atau didasarkan atas kegelapan, atau melakukan kegelapan. Tetapi dia memiliki sikap yang jelas antara terang dan gelap itu. Dia akan menolak kegelapan itu. Dia tidak akan berkompromi dengan kegelapan itu. Dia tidak akan memberikan ruang dan tempat kepada kegelapan itu. Tetapi sebaliknya, dia akan meminta Kristus untuk senantiasa campur tangan di dalam hidupnya, sehingga dia memiliki terang yang sejati, terang yang sesungguhnya. Yang pasti adalah bahwa keterbatasan kita menunjukkan ketergantungan kita kepada terang yang sejati, terang yang sesungguhnya. Kita tidak akan mampu melawan kegelapan di tengah-tengah dunia ini dengan mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, dan diri kita. Tetapi kita bisa mengandalkan terang daripada Kristus itu untuk boleh memerangi setiap kejahatan, setiap kebusukan, setiap perilaku, tindakan yang buruk dan yang jelek, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari jangan beri kesempatan, jangan beri ruang kepada kejahatan, kepada kebusukan, kepada gelap itu. Tetapi hiduplah senantiasa di dalam terang daripada Kristus. Mari kita koreksi kehidupan kita, perilaku kita, tindakan kita. Siapakah yang tinggal di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dan itu tercermin melalui buahnya, yaitu di dalam perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Terimalah terang dari Kristus yang sejati itu, supaya mata rohani kita boleh senantiasa memancarkan terang yang dari Kristus itu kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.